Walaya suasana siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasa dosa permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Diguyur hujan deras, kawasan Jalan Dewi Sri diterjang banjir. Sidak bangunan hotel di Cemagi, Pansus Trap DPRD Bali temukan indikasi sejumlah pelanggaran. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukaden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, guyuran hujan deras yang berlangsung selama 3 hari terakhir menyebabkan kawasan Jalan Dewi Sri Kuta Badung diterjang banjir. Tinggi banjir bahkan sampai setengah badan kendaraan roda 4. Hujan deras yang mengguyur Bali sejak Minggu 22 Februari 2026 memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Salah satu daerah yang cukup rentan dengan cuaca buruk adalah kawasan Kuta. Dalam rekaman video amatir ini, tampak kawasan Jalan Dewi Sri terendam banjir. Bahkan pada salah satu foto yang tim redaksi terima, ketinggian air mencapai setengah badan kendaraan roda 4. Belum ada laporan terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka. Tim Liputan Bali TV. Guyuran hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah di Bali. Di Kuta Badung adalah salah satunya. Kedalaman air mencapai 1,2 meter. Personil SAR Gabungan Batalion A Pelopor dan Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Bali melakukan evakuasi tamu di Hotel Risata. Guyuran hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah di Bali dan Kuta Badung adalah salah satunya. Kedalaman air mencapai 1,2 meter. Personel SAR Gabungan Batalion Pelopor dan Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Bali melakukan evakuasi tamu di Hotel Risata. Hingga laporan ini diturunkan, tidak ada laporan korban jiwa. Tim Liputan Bali TV. Sementara itu, hujan yang mengguyur seharian di wilayah Kota Denpasar menyebabkan sejumlah titik tergenang air, termasuk di sepanjang Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai kawasan Sanur, Denpasar Selatan. Air menggenangi badan jalan dengan ketinggian bervariasi. Banjir membuat pengendara roda 2 maupun roda 4 harus ekstra hati-hati saat melintas. Kendaraan yang menuju arah selatan
yakni ke kawasan Kuta dan Nusa Dua, terpaksa memperlambat laju kendaraan saat menerobos genangan. Beberapa pengendara sepeda motor tampak memilih menepi untuk menunggu air sedikit surut. Sementara kendaraan roda 4 tetap melintas dengan kecepatan rendah, guna menghindari mogok akibat air masuk ke mesin. Akibat genangan air tersebut, arus lalu lintas di jalur utama penghubung Denpasar menuju kawasan pariwisata itu terpantau sedikit melambat. Meski tidak sampai menimbulkan kemacetan panjang, antrean kendaraan sempat terjadi di beberapa titik yang genangannya cukup tinggi. Selain jalan rumah dan tempat usaha juga terendam banjir. Genangan air diduga akibat tingginya curah hujan dan tidak optimalnya drainase. Adanya penanganan drainase yang lebih optimal, mengingat jalan bypass Ngurah Rai merupakan akses vital menuju sejumlah kawasan strategis di Bali bagian selatan. Yana, Bali TV. Guyuran hujan deras membuat kawasan Sanur Denpasar tergenang banjir. Salah satunya adalah kawasan Jalan Danau Tamblingan. Cuaca buruk berdampak terhadap banyak tempat di Pulau Dewata, tak terkecuali Sanur. Salah satu kawasan yang tergenang banjir adalah kawasan Jalan Danau Tamblingan. Genangan banjir untungnya tidak terlalu tinggi, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih bisa lalu lalang, meski dengan kecepatan yang lebih lambat. Supardiano, Bali TV. Sidak bangunan hotel di Cemagi, Pansus Trap DPRD Bali temukan indikasi sejumlah pelanggaran. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras dan pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, tim Pansus Trap DPRD Bali melakukan sidak bangunan hotel di Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Badung, 23 Februari 2026. Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran, salah satunya tentang ketinggian bangunan. Sidak dipimpin langsung Ketua Tim Pansus Trap DPRD Bali Made Suparto bersama Sekretaris Dewan Nyoman Rai, Wakil Sekretaris Dr. Songpir, dan anggota Pansus Wayan Bawo. Sidak juga dihadiri Kasat Pol PP Bali Dewan Nyoman Rai Darmadi dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Badung Gusti Lanang Umbaro. Made Suparto menyampaikan sidak dilakukan untuk mendalami kegiatan usaha hotel tersebut. Dari hasil peninjauan awal ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran mulai dari ketinggian bangunan, Perda Arsitektur Bali, ABT, dan Perda Tata Ruang. Made Suparto juga menyoroti dugaan perubahan status kepemilikan dari perseorangan menjadi penanaman pemodal asing. Apabila terbukti melanggar, maka akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kami sampaikan tadi, ada undang-undang, ya, ada Perda, tadi kita bilang Perda Arsitektur Bali, Perda 5/2005, ya itu ada. Kemudian kita punya Perda LSD. Kita punya juga Perda nomini, semua lengkap. Nanti semua itu kita perdalam.
ya tidak perdalam lagi lah. Mana yang supaya diwajibkan memenuhi aturan semua itu, jangan ada pelanggaran. Makanya itu udah benar ditutup ini, total dan ditutup ini oleh pemerintahan kita provinsi dan Bandung, udah total itu, dan ada kegiatan lagi. Nanti kalau ada kegiatan yang kira-kira akan mengganggu Pol PP lain ada yang buka, coba-coba buka, kemudian ada kegiatan misalnya secara diam-diam, itu semua ada pasalnya. Ya, tolong dipantau juga, disampaikan kepada kami kalau ada kegiatan seperti itu. Sudah jelas ya saya kira. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Badung, Ibu Cilanang Umbaro mengatakan DPRD Badung dan Pemda Badung telah bergerak cepat dengan sebelumnya melakukan penyegelan terhadap bangunan hotel tersebut atas dugaan melakukan pelanggaran sejumlah aturan dengan memasang Pol PP lain. Kami sudah memberikan himbauan kepada yang namanya para investor yang datang ke Kabupaten Badung untuk mentaati semua regulasi-regulasi yang ada. Baik itu nanti koordinasi dengan bendesa adat, koordinasi dengan kepala desa, begitu juga melakukan tindak lanjut terkait dengan perizinan dari USS yang terbit ke NIB. NIB-nya kan harus ada proses lanjutan lagi ke pemerintah Kabupaten Badung. Kalau sudah mengikuti semua regulasi yang ada di Kabupaten Badung, kami welcome terkait dengan yang namanya investasi. Sementara itu, perwakilan perusahaan Andianto Nahak dari PT Pradmed berjanji akan segera mengurus dan melengkapi semua dokumen perizinan yang diperlukan untuk pembangunan hotel tersebut. Yana dan Angkat Wirawan, Bali TV. Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansustrap DPRD Provinsi Bali menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Bali Turtle Island Development BTID di kantor DPRD Bali Senin 23 Februari 2026. Rapat dengar pendapat untuk mendalami dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan yang bersinggungan dengan wilayah konservasi mangrove di Bali Selatan. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Trap DPRD Provinsi Bali, Imade Suparto. Sejumlah aspek menjadi sorotan mulai dari kesesuaian dokumen, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, legalitas sertifikat lahan hingga kewenangan penerbitan izin di wilayah pesisir dan laut. Pansus menyoroti penerbitan izin yang disebut hanya melalui Dinas Kelautan tanpa rekomendasi kepala daerah. Padahal merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kewenangan pengelolaan tata ruang laut hingga 100 mil berada di pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, kawasan marina seluas sekitar 54 hektar turut menjadi perhatian. Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Bali, kawasan tersebut disebut diperuntukkan secara terbatas seperti untuk perahu kecil, bukan kapal besar atau aktivitas komersial berskala luas. Suparto yang juga Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD Bali menyinggung status Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang merupakan kawasan konservasi seluas kurang lebih 1.373,5 hektar. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai hutan tertutup sejak 1927 dan resmi menjadi Tahura pada 1992 hingga 1993. Menurutnya, aktivitas pembangunan fisik, pemadatan lahan hingga dugaan industri beton di kawasan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Kehutanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pansus juga mencermati data terkait 106 sertifikat yang disebut telah terbit di dalam kawasan mangrove Tahura. DPRD berencana merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk mendalami legalitas penerbitan sertifikat tersebut. Lebih lanjut, Suparto menegaskan seluruh pihak wajib membuka ruang bagi publik, terutama masyarakat yang terdampak langsung di kawasan yang dikelola BTID. Ia juga meminta kejelasan narasi serta manfaat konkret yang diperoleh masyarakat Bali maupun pemerintah Provinsi Bali dari aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut. Usaha kehutanan itu yang saya baca Pak, dari dokumen itu dia minta diperdalam oleh pemerintah Provinsi Bali pada waktu itu. Jadi saya baca juga narasinya hanya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Pak yang memperdalam itu. Pertanyaan ada berapa hal kami lihat. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan pendalaman yang ada? Artinya secara sosiologisnya bagaimana, secara yuridisnya bagaimana, ya secara filosofisnya bagaimana? Kami belum melihat. Filosofis kawasan mangrove itu tidak ada dijelaskan. Ya. Yang kedua,
Kajian yuridisnya tidak ada menggunakan kajian yang sudah kami sebutkan di atas. Yang ketiga sosiologisnya Pak. Sejauh mana sosialisasi kepada masyarakat Bali atau masyarakat Bali. Sementara itu pihak PT BDID diwakilkan Head of Legal Yosi Sulistrorini. PT BDID memastikan bahwa seluruh perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena seperti yang tadi kami sampaikan, kami sudah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan kami juga punya perizinan lengkap. Jadi kami nggak ada langkah tertentu. Kalau dari Pansus ingin mendalami, kami siap dan kami juga siap untuk menyampaikan dokumen dan informasi yang kami punya mungkin. Yana dan Angkat, Wirawan Bali TV. Putu Arnawo dilantik dan dikukuhkan menjadi Ketua Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Denpasar masa bakti tahun 2025 hingga tahun 2030 oleh Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Ariandi. Pelantikan disaksikan Wali Kota Denpasar Jaya Negara serta staf khusus Kepala Staf Kepresidenan RI Timothy Ivan Triono. Dalam sambutannya, Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengharapkan kolaborasi Kadin dengan pemerintah Kota Denpasar. Dikatakan capaian pertumbuhan ekonomi Denpasar pada tahun 2024 mencapai 5,55%. Dalam sambutannya, Ketua Kadin Denpasar Putu Arnawo mengatakan semangat tumbuh dan berkembang sehingga UMKM Denpasar tumbuh terus. Keberadaan ratusan ribu unit usaha mikro kecil menengah UMKM menunjukkan potensi kreatif di Denpasar sangat besar. Harus diikuti data statistik dengan semangat harus dibangkitkan dan melakukan inovasi agar mampu bersaing di era global. Pada Ariandi, Ketua Umum Kadin Bali mengungkapkan ketangguhan ekonomi ditandai dengan majunya UMKM agar pondasi ekonomi Indonesia kuat. Susunan pengurus yang dikukuhkan diantaranya Ketua Kadin Denpasar Putu Arnawo, Koordinator Wakil Ketua Putu Miaste, dan Ketua OKK Kadin Denpasar Setia Wibawa. Sementara Gusti Ngurah Anom dikukuhkan menjadi Ketua Dewan Penasihat, Dewa Gede Adi Putra sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat. Staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triono mengatakan, kenapa Bali strategis dalam perekonomian Indonesia? Karena Bali penyumbang devisa di Indonesia, terutama bidang pariwisata, sehingga program Presiden di Bali berjalan lancar, termasuk MBG dan Kampung Nelayan. Bisa terus optimal. Kalau pariwisatanya gerak, kan ekonomi kerakyatan di sini juga bergerak. Lalu juga Presiden menekankan agar program-program prioritas Presiden di Bali itu berjalan. Sebagai contoh MBG, makan bergizi gratis. Tadi ada masukan dari Ketum Kadin Bali berkaitan dengan SPPK yang ada di Bali ini supaya dipercepat pendiriannya, dipermudah juga perizinannya, ya. Artinya supaya apa? Supaya semakin banyak dan semakin cepat anak-anak di Bali ini menerima manfaat dari makan bergizi itu. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan kampung nelayan. Tadi disampaikan bahwa adanya kebutuhan cold storage bagi kampung nelayan agar produk-produk olahan laut ini segar, agar distribusinya juga bisa dikelola dengan baik dengan adanya cold storage itu. Pada kesempatan ini juga diadakan talk show dan diskusi dengan narasumber Timothy Ivan Triono, selaku staf khusus Kepresidenan RI yang dipandu moderator Agung Mia. Pada kesempatan ini juga diserahkan sejumlah penghargaan diantaranya Anugerah Stabilisator Budaya dan Ekonomi Daerah kepada Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara, Anugerah Pertumbuhan dan Daya Saing Usaha kepada Dewa Gede Adi Putra, dan Anugerah Tokoh Pemberdayaan UMKM Lokal kepada Gusti Ngurah Anom Aji Krista. Agus Sudatmika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi cuaca buruk. Pura Pelinggih Ratu Niang Sakti tergerus air sungai.
Kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Kemarjang disampun anak ke alit menek Metapang kalau bos mau pandes ditawin sangi kamu antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, cuaca buruk yang melanda Bali menyebabkan air sungai Tukat Yeh Bolo di Kelurahan Kerobokan Kaja Badung mengalir lebih deras dari biasanya. Air sungai tersebut menggerus bangunan pura Pelinggih Ratu Niang Sakti di lingkungan Bumi Kerta. Cuaca buruk berupa hujan yang disertai angin kencang membuat debit air sungai meningkat dan mengalir lebih deras daripada biasanya. Menurut rekaman video amatir warga setempat, derasnya aliran air sungai Tukat Yeh Bolo menggerus bangunan Pura Pelinggih Ratu Niang Sakti di lingkungan Bumi Kerta, Kelurahan Kerobokan Kaja Badung. 2 pelinggih dan tembok penyengkar pura tersebut hancur dan hanyut. Saat kabar ini diterima tim Bali TV, tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Tim Liputan Bali TV. Cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Denpasar Barat. Menghadapi kondisi ini, Komandan Kodim 1611 Badung, Kolonel Infantri Putu Tangkas, memerintahkan seluruh jajaran dan Ramil dan Babinsa untuk turun langsung membantu masyarakat terdampak. Menindaklanjuti perintah tersebut, dan Ramil 161107 Denpasar Barat, Mayor JKE Made Oke memimpin langsung para babinsa terjun ke wilayah binaan guna melaksanakan penanganan darurat banjir. Kegiatan ini meliputi membantu evakuasi warga, pengamanan lingkungan, dan memastikan kondisi masyarakat tetap aman dan terkendali. Langkah cepat tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat akibat bencana alam yang dipicu kondisi cuaca ekstrim. Mayor CKE Made Oke menyampaikan bahwa kehadiran aparat kewilayahan di tengah masyarakat merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam memberikan perlindungan dan rasa aman. Selain melakukan penanganan di lapangan, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk yang masih dapat terjadi. Beberapa himbauan disampaikan kepada warga antara lain menghindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan deras dan angin kencang, memastikan saluran air tetap bersih untuk mencegah banjir, mengamankan barang berharga, serta mematikan aliran listrik saat terjadi genangan air, tidak memaksakan diri melintas di wilayah tergenang atau rawan longsor, dan segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi kondisi darurat. Seluruh masyarakat diajak untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling peduli terhadap lingkungan sekitar. Apabila terjadi situasi yang membahayakan, segera berkoordinasi dengan aparat terdekat agar dapat segera ditangani. Selamat pagi, saudaraku semua. Perkenalkan, saya Dan Ramil, Denpasar Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat bagi yang melintasi Jalan Gunung Salak, kami mengharapkan mencari alternatif lain, jalan alternatif lain, karena di sepanjang Jalan Gunung Salak cukup tinggi genangan air.
demi keselamatan mohon kepada masyarakat agar mencari alternatif lain. Hujan semakin deras, langit semakin gelap, angin semakin kencang. Kalau tidak, penting sekali kami berharap kepada masyarakat, mohon jangan keluar rumah. Waspada, selalu waspada. Terima kasih. Melalui langkah sikap dan sinergi antara aparat kewilayahan dan masyarakat, diharapkan dampak bencana dapat diminimalisasi serta situasi di wilayah Denpasar Barat tetap aman dan kondusif. Tim Liputan Bali TV. Cuaca buruk yang melanda Bali tidak hanya memicu banjir, tetapi juga menyebabkan pohon tumbang. Pohon tumbang diantaranya terjadi di Desa Ketewel, Gianyar. Pohon tumbang, listrik terbakar. Hujan yang disertai angin kencang melanda Bali selama sekitar 12 jam terakhir. Selain memicu banjir, cuaca buruk juga menyebabkan pohon tumbang. Salah satu kejadian pohon tumbang terjadi di wilayah Banjar, Pabian, Desa Ketewel, Gianyar. Berdasarkan rekaman video amatir yang diperoleh warga desa setempat, tumbangnya pohon turut merusak kabel PLN. Saat kabar ini diterima, tim Liputan Bali TV tidak ada laporan terkait korban jiwa maupun luka-luka. Tim Liputan Bali TV. Perpustakaan digital dorong minat baca masyarakat. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini cuma nih gelam kekini awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing hidang wakenya, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi kayak presiden. Mak sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencana dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini nane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya megena khasiatnya nih. Nih, mana gijir? Ini kan sana konang panaki, awaknya saya ketak konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita nyai di kamar ini. Bel,
sekali kakak lainnya. Beli. Pemirsa, membaca dan menambah pengetahuan tidak hanya melalui buku cetak. Kini cukup dengan menggenggam gawai atau telepon genggam, masyarakat khususnya generasi muda sudah dapat mengakses dan membaca berbagai buku sesuai kebutuhan dengan mudah, cepat, dan praktis. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, budaya membaca buku di kalangan masyarakat cenderung menurun karena sering dianggap memakan waktu dan kurang efektif. Menanggapi hal tersebut, upaya mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda dengan pengetahuan terus dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi buku elektronik atau e-book yang kini mudah diakses melalui gawai, sehingga masyarakat tidak lagi harus selalu membaca buku fisik atau datang langsung ke perpustakaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng meluncurkan perpustakaan digital iPus Buleleng. Aplikasi ini menyediakan akses koleksi buku digital yang dapat diunduh dan dibaca secara daring kapan saja dan di mana saja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat di era digital. Mengatasi beberapa kendala masyarakat untuk dalam menguji perpustakaan, ya, seperti untuk mengatasi permasalahan aksesibilitas dan fleksibilitas masyarakat untuk menguji perpustakaan. Jadi masyarakat ini, terutama masyarakat SMP untuk pelajar, bisa mengakses perpustakaan dimanapun dan kapanpun. Jadi lewat HP mereka. Jadi untuk anak-anak remaja ini sebagian banyak udah bisa mengakses iPhone, HP, tapi juga masih dalam pengawasan orang tuanya seperti itu. Ridwan Surasta menambahkan, perpustakaan digital memudahkan masyarakat Buleleng dalam mengakses literatur dan meningkatkan minat baca siswa. Sementara salah seorang siswa SMP Negeri 2 Singaraja, Putu Kanesia, mengaku kehadiran iPus Buleleng sangat efektif dan bisa diakses kapan saja sehingga tidak perlu datang ke perpustakaan. Aplikasi iPus Buleleng itu bermanfaat bagi generasi muda, di mana sekarang tuh kan teknologi sudah makin berkembang dan banyak generasi muda yang menggunakan HP itu untuk bermain atau menghibur dirinya. Nah, daripada kita pakai waktunya untuk game, mending kita pakai waktunya untuk membaca. Nah, salah satunya yaitu aplikasi iPus Buleleng. Bisa ditambahin ada novel di aplikasi iPus Buleleng. Nanti aku bakal baca mungkin. Kedepan ia berharap anak-anak seusianya lebih rajin membaca dan menambah pengetahuan melalui buku digital. Ia Sri Yuli, Bali TV. Kebutuhan bahan pokok BAPOK untuk 15 dari 23 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang dibentuk Badan Gizi Nasional BGN dan sudah beroperasi di Kabupaten Buleleng dipenuhi dengan skema pasok hulu hilir sehingga dapat menekan inflasi pada komoditi tertentu. Selain komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan DPKP2, Kabupaten Buleleng dan kelompok tani, ternak untuk pemenuhan BAPOK seperti beras, telur, dan minyak goreng, juga disiapkan skema tripartit ekosistem rantai pasokan hulu hilir. Direktur Perumda Swatantra Buleleng Gede Bobi Suryanto menyebut, pihaknya menjadi penyedia kebutuhan pokok SPPG seperti minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, dan gula pasir dengan pengambilan rata-rata per minggu. Ia menjelaskan untuk semua kebutuhan pokok tersebut, semua berasal dari petani dan peternak yang ada di Kabupaten Buleleng. Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam pemberdayaan produk lokal untuk mendukung program MBG, dan hingga kini ketersediaan bahan masih aman untuk SPPG. Dan suplai kita selama ini sih aman. Aman untuk SPPG. Dan kita sudah perkirakan kalau semua SPPG sebanyak 56 SPPG yang tersebar di wilayah Buleleng ini ngambilnya di pasokannya di Swatantra, nah tentu kami akan menambah supply untuk kami koordinasikan dengan para penyosok beras yang ada di Kabupaten Buleleng yang tersebar dan terangkum di Perpadi. Ia menambahkan jika nanti seluruh SPPG sebanyak 56 SPPG di Kabupaten Buleleng minta penyediaan bahan pokok, maka skema hulu hilir akan diterapkan bersama
DPK, PP, dan kelompok tani ternak, serta akan berkoordinasi dengan penyedia dari Kabupaten Tabanan, Badung, dan daerah Jawa. Sementara Wakil Regional Badan Gizi Nasional Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Aryo Krishna Satrio Darmo membenarkan pihaknya meminta penyedia bahan pokok dari perusahaan daerah Swatantra. Pemenuhan pelayanan gizi di Polres Buleleng sudah melaksanakan kerjasama dengan PD Swatantra. Salah satunya dengan kerjasama dengan PD Swatantra. Jadi satu hari kami sudah menyerap satu SPPG itu 250 sampai 270 kg. Ya, Sri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Dewan Juri Kesange Festival 2026 nilai ogoh-ogoh terbaik Kecamatan Denpasar Timur. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijel selaku anggaran pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, tim Dewan Juri Kesange Festival 2026 menggelar penilaian ogoh-ogoh karya STT dari 67 banjar di Kecamatan Denpasar Timur 23 Februari 2026. Dari proses penilaian ini, 16 ogoh-ogoh terbaik akan dipilih dari seluruh kecamatan sekota Denpasar untuk tampil dalam parade bergengsi di kawasan Caturmuka Denpasar. Penilaian tahun ini mengangkat tema Jelesidi Sufita yang bermakna memuliakan air untuk kesejahteraan. Tema tersebut menjadi landasan utama para Yowana dalam menuangkan ide dan konsep karya ogoh-ogoh mereka. Salah satu juri Kesange Festival Kota Denpasar, Dr. Komang Indra Wirawan yang akrab disapa Komang Gases menjelaskan bahwa penilaian dilakukan sesuai kesepakatan para Yowana sekota Denpasar. Menurutnya aspek utama dalam penilaian adalah ideoplastis, yakni ide konsep dan gagasan yang melandasi karya. Para Yowana harus memahami cerita, sumber, dan literatur yang menjadi dasar penciptaan ogoh-ogoh. Setelah ideoplastis dinilai matang, barulah masuk pada aspek psikoplastis meliputi bentuk, anatomi, warna, rancang bangun, kreativitas, hingga penggunaan bahan. Komang Gases menegaskan apabila ideoplastis dan psikoplastis menyatu dengan baik, maka ogoh-ogoh akan memiliki keserasian, harmonisasi, dan makna yang kuat. Sistem penilaian pun dibagi dalam beberapa persentase yang kemudian diakumulasikan menjadi nilai akhir secara mutlak. Terkait persaingan, ia memprediksi kompetisi tahun ini berlangsung sangat ketat. Setiap tahun para peserta terus belajar dan berinovasi, ditambah bahan yang semakin mudah didapatkan. Dewan Juri memastikan proses penilaian berlangsung
objektif tanpa keberpihakan, dan 16 ogoh-ogoh yang lolos nantinya benar-benar yang terbaik sesuai kriteria yang telah disepakati. Nah, ketika ideoplastisnya sudah jelas, otomatis psikoplastisnya pun bentuk rancang bangun, anatomi, warna dan sebagainya pun menjadi dia sebuah satu kesatuan, sehingga akan memiliki sebuah nilai makna yang sangat luar biasa, sehingga akan ada keserasian harmonisasi. Nah, ketika tidak diperhatikan dengan baik dan benar, tentunya akan berdampak kepada penilaian. Ada 25%, ada 30%, ada 20%, ada 25% lagi dibagi, sehingga itu akan menjadi total sebagai sebuah penilaian yang mutlak. Jadi sih sangat ketat sekali pastinya, karena setiap tahun kan mereka belajar terus, habis itu bahan semuanya pun sangat mudah didapatkan, otomatis niki sangat ketat sekali. Nah, Dewan Juri Tinggi yang pastikan tidak tebang pilih, kita akan memberikan sebuah penilaian berdasarkan atas kesepakatan yang sudah kita sepakati. Sementara itu, salah satu peserta dari Banjar Pagan Tengah melalui perancang ogoh-ogoh Putu Ari Asmirta yang didampingi Ketua STT Wiralago Pagan Tengah, Aldi Dwi Pramana, menyampaikan bahwa ogoh-ogoh berjudul Mabak Toyo telah dipersiapkan sejak Desember secara bergotong royong dan disesuaikan dengan tema. Mereka berharap dapat menembus 16 besar. Untuk pengerjaannya niki kita mengambil dari jam sore sampai malam hari sama seluruh pemuda di Banjar. Yang tambahkan untuk dari bahan itu ada besi, bambu, terus kawat juga, kertas, kornis, clay. Untuk zaman sekarang biasanya banyak pakai clay. Terus dan yang ramah lingkungan lah. Harapan serupa juga disampaikan Ketua STT Masjid Buano Kayu Mas Kaja, I Gede Bagus Swadjana Putra, didampingi arsitek Gede Yowano Ariwangse. Keikutsertaan dalam Kesangga Festival disebut sebagai ajang mencari pengalaman. Meski persaingan sangat ketat, pihaknya optimis ogoh-ogoh karya mereka dapat tampil dalam parade di perempatan Catur Muko dan Pasar. Berjudul Gamang Tukat. Dari Gamang Tukat niki kami ambil dari kisah kisah tahun ini, di mana banyaknya banjir dan banyaknya banjir di Jakarta dan di Bali pun juga sekarang banjir. Dan untuk itu kami menggarap ogoh-ogoh ini dari segi skalanya, di mana makhluk halus salah satunya gamang marah terhadap kekotorannya tukat, sungai dan laut saat ini. Bahan-bahan niko dari bahan alami ya, dari rotan, bambu, dan juga bahan-bahan bekas seperti kardus, niko. Bahan-bahan yang ramah lingkungan. Winato dan Gung Kompiang, Bali TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan sanksi tegas alumni LPDP yang dinilai menghina negara dan meminta pengembalian dana LPDP plus bunganya sesuai ketentuan. Selain itu, Purbaya juga memberikan sanksi administratif berupa daftar hitam di seluruh instansi pemerintahan. Sementara itu, baru-baru ini media sosial kembali menyita perhatian publik melalui unggahan seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP berinisial DS yang memamerkan paspor kewarganegaraan asing buah hatinya. Unggahan itu tidak sekedar memamerkan paspor anak berstatus WNA, melainkan disertai narasi yang kontroversial. Dalam unggahannya itu, DS menyampaikan, "Cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan." Unggahan tersebut langsung memantik reaksi yang beragam serta kecaman dari masyarakat luas, meski yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan memberikan klarifikasi di media sosial. Menanggapi adanya polemik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun angkat bicara. Dalam konferensi pers APBN kita pada Senin 23 Februari di kantor Kemenkeu Jakarta, Purbaya menyayangkan sekaligus mengingatkan para penerima beasiswa LPDP bahwa dana LPDP bersumber dari keringat dan pajak rakyat, yang sebagian lainnya merupakan utang negara yang dikelola demi satu tujuan, yakni membangun SDM Indonesia yang unggul. Akibat dari unggahan DS yang dinilai menghina negara tersebut, nama suaminya yang saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa S3 di Eropa dengan pembiayaan LPDP juga ikut terseret.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa juga telah mengambil langkah tegas dan meminta agar dana LPDP dikembalikan beserta bunganya. Tidak itu saja, Purbaya juga memberikan sanksi administratif berupa daftar hitam bagi yang bersangkutan di semua instansi pemerintahan. Dengan demikian, yang dikenai sanksi tidak akan bisa lagi bekerja atau memiliki hubungan kerja dengan pemerintah. Itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Tadi sudah bicara dengan dia ya. Jadi ke Pak Bos LPDP, lu apa sih? Dirjen apa? Lu Dirut? Bukan Dirjen. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk bayar, mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Berapa miliar? Bunganya dihitung nggak? Hitung bunga? Hitung bunganya. Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai. Kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Diketahui dalam ketentuan LPDP, seluruh wardi atau penerima beasiswa dan alumni LPDP memiliki kewajiban melaksanakan masa pengabdian kontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi plus 1 tahun. Khusus DS, statusnya sudah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017. DS juga sudah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Sedangkan suaminya diduga belum menuntaskan pengabdian kontribusi itu. Meski begitu, masyarakat luas tetap menyayangkan sikap DS yang dinilai tidak memiliki etika dan tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiansa melaporkan. Pemerintah memastikan ketersediaan ikan secara nasional dalam kondisi aman sepanjang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Direktur Kepelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Adi Chandra menyebut secara prognosis produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 mencapai 7,3 juta ton. Dalam temu media di kantor KKP, pemerintah memastikan ketersediaan ikan secara nasional dalam kondisi aman sepanjang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Direktur Kepelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Adi Chandra menyebut secara prognosis produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 mencapai 7,3 juta ton. Menurutnya periode Januari hingga Maret 2026 bertepatan dengan musim barat yang ditandai dengan curah hujan tinggi, angin kencang, serta gelombang besar. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas penangkapan ikan yang menjadi lebih terbatas. Namun pola tersebut bersifat musiman dan terjadi setiap tahunnya. Adi Chandra memperkirakan produksi akan kembali meningkat pada awal Maret seiring membaiknya kondisi cuaca. Selain itu menjelang Idul Fitri, kapal-kapal nelayan terutama di Pantura biasanya akan kembali melaut secara intensif sehingga mendorong kenaikan produksi perikanan tangkap. Sektor hulu di perikanan tangkap untuk Januari sampai dengan Maret 2020 ini prognosa kita ada sekitar 7,3 juta ton produksi hingga Maret 2026 ini. Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat tergantung dengan faktor cuaca. Jadi dari Januari hingga Maret 2026
di Indonesia, terutama memasuki musim barat, di mana musim hujan, dominan angin dan gelombang tinggi. Hal ini menyebabkan kegiatan penangkapan ikan sedikit agak terganggu. Namun demikian, ini adalah pola musim yang terjadi setiap tahunnya. Jadi diproyeksikan nanti di awal Maret juga akan mulai meningkat. Dan biasanya di menjelang Idul Fitri juga akan banyak kapal-kapal yang nanti akan kembali, terutama di Pantura, sehingga ini juga akan mendorong peningkatan produksi dari sektor perikanan tangkap. Jadi ini pola musiman yang terjadi setiap tahunnya. Lanjut saja. Next. Oke, lanjut saja. Dari sisi harga, KKP mencatat pergerakan relatif stabil untuk sebagian besar komoditas utama. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.